Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Sofatul Abidah dengan NIM 191400073, yang kedua Muhammad Sohibul Kahfi Arizki dengan NIM 191400084, yang ketiga yaitu Roisatu Talabatul Husna dengan NIM 191400086, yang keempat yaitu Anissa Febrilia Nurlaili dengan NIM 1914092, dan yang terakhir yaitu Yogi Edi Saputro dengan NIM 191400095. Di sini kami akan menjelaskan poster kami, yaitu yang berjudul Pendidikan Ideal SDMI Menuju Era Society 5.0. Nah, poin yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sofatul Abidah. Oke, terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan waktu untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Society Technology Science. Jadi Society Technology Science ini adalah sebuah pendekatan, di mana pendekatan itu menggabungkan antara pembelajaran sains dengan kemajuan teknologi yang berkembang di masyarakat. Jadi kita menggunakan perkembangan sains itu untuk metode-metode pembelajaran yang dikembangkan bersamaan dengan teknologi yang sudah berkembang di masyarakat. Jadi kita melatih siswa dengan cara memadukan pemahamannya tentang dunia alam atau sains dengan dunia buatan manusia. Bagaimana alam ini bisa dipadukan dengan buatan manusia atau biasa kita kenal dengan teknologi. Sekian. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu poin kedua itu literasi teknologi informasi dan juga komunikasi. Ini itu merupakan kemampuan menggunakan TIK untuk menemukan, menilai, menggunakan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, kemampuan-kemampuan tersebut itu membutuhkan keterampilan dalam segi kognitif dan juga teknik. Nah, teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu hal yang memiliki peranan terpenting ya dalam membantu proses pembelajaran daring. Sebab kemajuan teknologi memainkan peranan penting dalam pendidikan. Teknologi dan media yang telah dirancang ini akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sehingga membantunya meraih potensi tertinggi dari mereka. Nah, jadi di sini literasi teknologi informasi dan komunikasi ini sangat penting untuk guru dan juga siswa, sebab mereka bisa memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses dan juga mengkomunikasikan secara efektif. Untuk poin selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu gagasan tentang mengembangkan kurikulum berbasis jaringan atau network. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kurikulum merupakan unsur penting dalam sistem pendidikan. Selain itu, untuk menyambut pendidikan di masa datang, perlu adanya beberapa perubahan atau persiapan untuk melakukan perubahan dari kurikulum yang ada dalam pembelajaran. Menuju era 5.0, kurikulum yang dibutuhkan adalah kurikulum dengan desain futuristik. Salah satu karakteristik dari kurikulum futuristik yaitu kurikulum dengan basis jaringan atau network. Kurikulum hendaknya disusun untuk menjadikan peserta didik menyerap segala informasi atau teknologi yang telah dipelajari sebagai bagian dari dirinya. Dan selain itu juga harus berorientasi pada 4 pilar belajar, yaitu learning to know, learning to live together, learning to do, dan learning to be. Perlu adanya pengembangan kurikulum berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pembelajarannya secara eksplisit memunculkan keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti pada gagasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini contohnya seperti manajemen kelas dan sumber belajar yang berbasis jaringan, kemudian pemanfaatan internet sebagai sistem dalam pembelajaran. Selain itu, berkaitan dengan adanya kurikulum online, e-learning yang di dalamnya terdapat fitur sinkronus dan asinkronus bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran online. Selain itu ada juga multimedia dan hypertext dalam pembelajaran. Itu ada beberapa pengembangan kurikulum berbasis jaringan atau network.
Jadi sebagai pengajar di masa depan, guru diharapkan mempunyai kompetensi untuk memaksimalkan antara pembelajaran dengan teknologi yang ada, menggunakan kurikulum online berbasis jaringan atau network. Di sini selanjutnya ada poin yang dimana tertera ada merdeka belajar. Merdeka belajar juga bisa dimaknai dengan kebijakan strategi baik itu dari pemerintahan ataupun swasta yang untuk mendukung implementasi merdeka belajar. Prosedur akreditasi yang dapat beradaptasi sebagai kebutuhan organisasi atau lembaga ataupun sekolah, serta pendanaan pendidikan yang efektif dan akuntabel. Salah satunya ditandai dengan otonomi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, dalam melaksanakan merdeka belajar ini diperlukan manajemen tata kelola dari semua unsur, baik pemerintah daerah, swasta, kepala sekolah, guru, ataupun masyarakat. Melalui manajemen berbasis sekolah, diperlukan jiwa kepemimpinan seorang kepala sekolah yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan di sekolahnya. Dari perkataan Dewi Nuraini juga menyampaikan merdeka belajar akan menciptakan pendidikan berkualitas sebagai seluruh rakyat Indonesia. Melalui peningkatan layanan dan akses pendidikan dasar, salah satunya adalah upaya memenuhi maupun memperbaiki infrastruktur dan platform teknologi di sekolah dasar. Pendidikan nasional berbasis teknologi dan infrastruktur yang menandai diharapkan dapat menciptakan sekolah dan ataupun kelas masa depan. Kemudian yang selanjutnya, kolaborasi pembelajaran berbasis online dan offline. Pada era revolusi industri 5.0 ini telah mengubah cara berpikir tentang pendidikan. Perubahan yang dimaksud bukan hanya tentang mengajar, namun dalam konsep pendidikan itu. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum saat ini dan masa depan harus mencakup kemampuan siswa dalam pedagogik, keterampilan hidup mandiri maupun bersama. Revolusi industri 5.0 dalam dunia pendidikan menekankan pada pendidikan karakter, moral, dan keteladanan, karena ilmu yang dimiliki bisa diganti dengan teknologi. Namun, penerapan soft skill dan hard skill dapat dimiliki oleh tiap peserta didik dan tidak dapat digantikan. Karena zaman yang semakin maju ini, guru harus bersahabat dengan teknologi. Jika dunia pendidikan tidak dipersiapkan untuk mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat, maka pendidikan di Indonesia akan tertinggal sangat jauh. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan juga data. Banyak robot yang sudah diarahkan untuk berkolaborasi dan bersentuhan langsung dengan manusia. Dapat dibayangkan, di bidang pendidikan, manusia dan robot akan berkolaborasi dalam pembelajaran. Karena terdapat peran guru yang sangat penting, yaitu berinteraksi secara langsung di dalam kelas untuk menanamkan karakter teladan dari seorang guru. Maka dari itu, pendidikan saat ini dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun virtual. Baiklah, itu tadi penjabaran dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.